Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di podcast Batamu, Bacarita Maluku Utara. Luar biasa. Baik, sudah hadir tamu kita, salah satu kawan saya yang sangat, menurut saya sangat istimewa. Beliau adalah saudara Risman. Ya, terima kasih Pak Farid. Pak Farid juga MC yang istimewa bagi kami, dan terima kasih telah diundang di podcast ini. Baik, terima kasih Pak Risman. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kita masih dalam suasana Ramadan, ya. Ya. Suasana yang cukup istimewa bagi kaum muslim dan muslimat, ya. Mudah-mudahan kita selalu bertakwa dan Amin. selalu menjalankan perintah Allah dan bagaimana perintah Rasulullah. Amin. Baik, Pak Risman, ini kita membahas beberapa isu aktual akhir-akhir ini. Iya. Salah satunya yaitu ada kejadian bencana sehingga robohnya salah satu jembatan di daerah Oba. Iya, benar. Nah, itu kemarin banyak berita dan kemudian beberapa isu-isu terhadap hal itu banyak dibicarakan. Iya, benar. Nah, ini kebetulan ini sinkron dengan Pak Risman yang sekarang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara, ya, Pak Risman. Iya, benar. Nah, Pak Risman, bagaimana kita melihat dari perspektif BPBD, ya? Saya sebut BPBD biar lebih mudah. BPBD dalam menangani permasalahan ini. Silakan, Pak Risman. Ya, benar. Pak Farid ini juga di beberapa kesempatan, ya, Pak Farid menjadi tim teknisnya BPBD dalam kegiatan penanggulangan kedaruratan yang kemarin kita lakukan di daerah Taduma, Pak Farid. Jadi saya pikir Pak Farid juga cukup familiar berkaitan dengan penanganan kedaruratan. Memang berkaitan dengan beberapa isu. Kita ini karena daerah kawasan Maluku Utara ini memang daerah potensial bencana, Pak Farid. Kita dikelilingi oleh beberapa gunung berapi dan juga daerah gempa, ya, Pak Farid. Sehingga kita juga berdekatan dengan daerah-daerah perbatasan, laut-laut perbatasan, sehingga potensi cuaca ekstrim, gelombang pasang, banjir rob juga sering terjadi di kawasan Maluku Utara. Untuk itu dalam penanggulangan bencana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu, SDM PBC yang mampu mengelola dari sisi pengelolaan dalam keadaan darurat. Mungkin Pak Farid sendiri bisa menggambarkan dari sisi regulasi berkaitan penanggulangan keadaan darurat, karena ini konsepnya kita diskusi. Betul. Dan saya yakin Pak Farid juga cukup paham lah karena sudah menjadi tim teknis di sini. Baik, ya, memang Pak Risman memang dalam bencana, ya, kita belajar dari satu peristiwa besar yang terjadi di abad ini, yaitu masalah pandemi COVID-19 yang melanda kita sampai hari ini. Kita tahu secara resmi negara masih menyatakan kita dalam situasi pandemi. Iya, benar. Nah, situasi pandemi itu membuat banyak sekali pengaruh, terutama pada berbagai macam bidang, ya. Kalau kita dari sisi birokrasi mungkin kita mengerucut ke pengadaan, ya. Nah, COVID itu akhirnya menjadi salah satu objek penting dalam pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat. Jadi mungkin dari sisi pengadaan kita mesti menyampaikan ke publik bahwa pengadaan itu ada berbagai macam metode. Iya, benar. Ada penunjukan langsung. Nah, ini kadang-kadang ada publik mungkin sering menyamakan antara penunjukan langsung dengan pengadaan dalam keadaan darurat. Padahal ini dua hal yang berbeda. Nah, itu. Jadi jangan sampai serta-merta ini penunjukan langsung dan ini pengadaan dalam keadaan darurat. Nah,
pengadaan dalam keadaan darurat itu tentunya pertama harus ada pihak atau pemerintah atau pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas untuk menetapkan itu adalah keadaan darurat. Iya. Nah, itu. Sebagaimana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 berkaitan dengan kebencanaan, sekaligus turunannya mungkin PP Nomor 21 ya tahun 2008 berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan hal itu nanti mungkin ada turunan-turunannya Pak Farid. Mungkin dari turunan dari segi penyelenggaraan PBC, mungkin Pak Farid bisa menyampaikan kepada sahabat kita Baca Rita Maluku Utara. Betul Pak Risman, memang turunan-turunan regulasi memang kita pemerintah ini kan terikat dengan regulasi. Kita tahu bahwa banyak sekali regulasi terkait dengan kebencanaan. Namun kalau ini mau di-inline dengan pengadaan, maka kita tetap mengacu ke peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana telah diubah ya kemarin melalui Perpres 12 tahun 2021. Jadi perubahan Perpres tidak merubah semua, ada beberapa yang terjadi perubahan. Nah, untuk dari sisi pengadaan dalam keadaan darurat ini ada berbagai kriteria. Kriteria utama yaitu harus ditetapkan dulu ini keadaan darurat atau bukan. Nah, itu. Dan itu masuk dalam proses identifikasi. Masuk dalam proses identifikasi. Nah, karena tentunya untuk menilai sebuah situasi darurat apa tidak tentunya pasti banyak instrumen yang dijadikan dasar untuk itu. Nah, oleh karena itu BPBD saya pikir sangat memahami bagaimana kedaruratan sebuah peristiwa itu. Kalau memang itu sudah dikatakan darurat, maka kita bisa berlakukan pengadaan dalam keadaan darurat. Gitu. Dan itu kita mengacu kepada Perpres 16, Perpres 12 dan juga turunannya pada peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Dan di situ tahapan-tahapannya sudah jelas diatur, mulai yang paling utama yaitu identifikasi kebutuhan. Termasuk bagaimana kita mengidentifikasi apakah ini memang darurat atau bukan. Nah, itu. Dan kemudian setelah kalau itu darurat juga ada tahapan-tahapannya kan, ada transisi dan itu mungkin dari sisi BPBD sangat paham itu. Ini transisi atau rekonstruksi atau tanggap itu. Dan itu semuanya bisa kita lakukan dengan pengadaan dalam keadaan darurat. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Pak Risman. Bagaimana sekarang ini dengan robohnya atau jembatan yang menjadi akses penghubung di saudara-saudara kita di Oba sana sekarang kan jadi terputus nih. Nah, ini bagaimana tindakan atau upaya yang dilakukan BPBD yang juga ini kan pasti mengacu juga ke aturan pengadaan. Benar. Nah, gimana sejauh mana saat ini di BPBD melakukan itu? Terima kasih Pak Farid. Ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kita lakukan bersama Pak Farid di tahapan pelaksanaan kedaruratan di daerah Taduma. Pastinya yang pertama itu yang kita harus lihat adalah penetapan dari kepala daerah, baik itu wali kota atau bupati ataupun gubernur, sesuai dengan daerah tersebut. Berarti, ketetapan dari kepala daerah misalnya itu ketetapan kepala daerah itu berdasarkan gambaran dari siapa begitu? Maksudnya telahannya dari mana itu? Terima kasih Pak Farid atas pertanyaannya. Jadi apa yang kita lakukan di Oba ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kita lakukan di Taduma. Secara histori ada namanya laporan kejadian. Laporan kejadian itu didapatkan dari pemerintah setempat, bisa dilakukan oleh kepala desa dan juga dari BPBD setempat. Berarti bisa ya dari pemerintah yang memang langsung di situ ataupun BPBD di kabupaten kota ini maksud ya? Oke. Dari laporan kejadian tersebut, kemudian kepala daerah akan menetapkan status kejadian bencana. Di penanggulangan bencana diketahui ada 4 status yang harus ditetapkan apabila terjadi sebuah bencana. Yang pertama adalah berkaitan dengan status siaga.
siaga. Yang kedua berkaitan dengan status tanggap terkait kedaruratan, terkait bencana. Yang ketiga itu status transisi. Oke, transisi. Dan yang keempat itu status pasca bencana. Pasca bencana. Oke. Berkaitan dengan pengelolaan kedaruratan itu masuk dalam 3 status itu. Yang pertama saya sebutkan tadi. Yang pertama berkaitan siaga, yang kedua berkaitan tanggap, dan yang ketiga berkaitan dengan transisi. Selama dalam masa ini proses kedaruratan itu dapat dilakukan. Oke. Berarti bisa dikatakan sepanjang masih dalam masa darurat kita bisa gunakan dengan mekanisme pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat ya. Iya, benar sekali. Berarti yang sekarang yang terjadi di OBA itu sekarang informasinya sudah sampai tahapan identifikasi kebutuhan ya? Iya. Dan yang kita lakukan saat ini yaitu berkaitan karena SK yang keluar dari pemerintah daerah, dari wali kota itu pada saat proses tanggap, sehingga kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang sifatnya urgensi berdasarkan kebutuhan darurat di sana. Karena di sana yang terjadi adalah runtuhnya sebuah jembatan, kebutuhan yang paling mendasar adalah menghubungkan akses itu kembali. Oh, berarti akses dibuat dulu ya untuk sementara ya? Untuk sementara. Biar bisa ada akses masyarakat di situ. Masyarakat. Sekarang sudah ada? Sudah ada. Oh, alhamdulillah ya. Dan yang kemarin kita turun di hari Minggu ya. Itu kita pastikan bahwa akses daripada terputusnya jembatan itu sudah dapat, moda transportasi sudah dapat melalui, sehingga ada kegiatan ekonomi, kegiatan sosial masyarakat sudah dapat terlaksana. Ya. Nah, berarti nanti dari proses ini SK tanggap biasanya dikeluarkan berdasarkan regulasi itu lama waktunya atau masanya itu sekitar 7 hari. Oh, 7 hari ya. Pasca 7 hari itu pastinya dari Pemda setempat atau dari Pemda Provinsi Maluku Utara yang memiliki anggaran akan menindaklanjuti dalam rangka penetapan transisi. Oke. Ya. Berarti memang bisa dikatakan ya BPBD Maluku Utara cukup tanggap ya dalam bagaimana ini. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya. Sebenarnya informasi-informasi yang sifatnya ini kerja pemerintah harusnya kita sampaikan. Ya. Dan melalui podcast ini juga hal-hal ini bisa tersampaikan. Kita sampaikan bahwa memang kita juga bekerja. Memang kita sadari apapun yang dilakukan memang butuh regulasi. Ini kadang-kadang ada masyarakat menilai ini kenapa tidak kerja, padahal memang ada regulasi yang membatasi. Tapi saya apresiasi ya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Maluku Utara ya. Terima kasih Pak Farid. Sangat luar biasa dan ini saya apresiasi juga dari UKPBC. Oh begitu, gitu ya. Membantu kami dari segi bagaimana memberikan masukan, masuk dalam tim teknis dan elaborasi ini diharapkan dapat terjalin untuk SKPD yang lain, organisasi yang lain juga. Betul. Jadi memang konsepnya harus ada elaborasi ya, elaborasi antara sama. Karena memang yang kita tahu tujuan kita kan sama-sama membangun ini. Ya. Sama-sama membangun, sama-sama bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Betul. Kita bayangkan kalau akses itu terputus ya, kemudian masyarakat saudara-saudara kita di sana juga kan aktivitas mereka mulai dari ekonomi dan lain-lain cukup sangat berpengaruh ya. Dan itu nanti kita tindak lanjut juga Pak Farid dalam bentuk informasi juga lewat podcast ini bahwa pasca ini akan ditetapkan SK transisi. SK transisi ini apa yang bisa dilakukan oleh kita, yaitu pertama berkaitan dengan identifikasi sarana prasarana vital yang apabila kita tidak tangani sarana prasarana vital itu dapat mengganggu kegiatan ekonomi, sosial masyarakat, sehingga di situ nanti teridentifikasi di laporan kejadian final. Di dalamnya melaporkan apa sih penyebab kejadian bencana ini, terus apa juga yang harus dilakukan di tahapan tanggap, apa juga yang harus dilakukan di tahapan transisi, dan apa juga yang harus dilakukan di tahapan pasca bencana itu.
Berarti memang kita berharap ya adanya SK itu bisa melengkapi atau memenuhi ya sarana dan prasarana yang dikatakan vital tadi itu ya. Oke, kita berharap semoga ini cepat realisasi dan ya minimal dari para teman-teman kita, para wakil rakyat juga harus sebenarnya memperhatikan karena kita kembali tadi di awal Pak Risman sampaikan bahwa memang Maluku Utara ini potensi ya rawan bencana karena memang kondisi geografisnya yang seperti itu. Oke, baik. Dan seluruh potensi bencana itu kriteria Maluku Utara masuk di dalamnya Pak. Untuk kriteria bencana sehingga diharapkan dari segi Pemda itu aktif proaktif terhadap bagaimana penanggulangan bencana itu. Dan saya informasikan juga melalui media ini memang tahapan karena kedaruratan ini kita tidak memiliki konsultan perencanaan ya Pak Farid. Sehingga di tahapan transisi tadi dibutuhkan kajian karena namanya sebuah daerah ada namanya pos komando ya untuk masing-masing wilayah. Dan di dalam pos komando ini biasanya di masing-masing daerah itu sudah menetapkan ada kejaksaan, misalkan dari APH yang masuk, dari kepolisian, dari akademisi, dan seluruh sumber daya ketika stakeholder ini ketika terjadi bencana haruslah bekerja sama. Dan untuk itu dari BPBD Provinsi Maluku Utara ketika mengidentifikasi kebutuhan transisi, kebutuhan sarana prasarana vital, kita sudah mengirimkan tenaga ahli. Jadi ada 3 tenaga ahli yang sudah dikirimkan, yaitu berkaitan dengan ahli sosial yang mengkaji terkait kendala sosial yang berada di masyarakat. Yang kedua berkaitan dengan ahli lingkungan yang berkaitan dengan dampak-dampak yang kemungkinan terjadi pada saat terjadinya bencana tersebut. Yang ketiga berkaitan dengan ahli konstruksi dalam rangka bagaimana model sarana prasarana vital itu, model desainnya seperti apa yang terbaik sehingga waktu produk yang akan dilaksanakan dibangun memang menjawab kebutuhan yang ada terjadi begitu. Jadi memang perlu ada sekali lagi elaborasi ya. Elaborasi penting. Ya bagus ya Pak Risman, saya sepakat jangan sampai karena bencana terus kita yang penting kita buat. Kita harus berhati-hati juga ya karena memang kadang-kadang ini juga bisanya menjadi pintu masuk masuk ketika ya ini karena bencana biasanya kita sudah yang penting memenuhi. Memang bagus seperti itu tapi kan asas akuntabilitas pun harus diperhatikan. Benar. Dan saya sepakat sekali. Ya, dan tadi saya juga tertarik ya, sangat bagus Pak Risman sudah berpikir aspek lingkungan, aspek sosial. Nah ini kaitannya dengan pengadaan kan di pengadaan berkelanjutan. Iya, benar sekali. Dan itu salah satu kebijakan pengadaan yaitu pengadaan berkelanjutan. Dan ini penting karena agar supaya masa transisi tadi bisa menghasilkan jembatan tadi yang memang benar-benar dibutuhkan dan bisa memperhatikan dari aspek-aspek itu ya. Saya berterima kasih. Jadi memang penting sekali ya Pak Risman, kita berharap BPBD dengan semangat yang menurut saya luar biasa ya. Cepat tanggap, mudah-mudahan kita juga berharap Maluku Utara tidak terlepas juga dari Pak Kepala BPBD. Dan memang Febialtinya. Ya BPBD, kalau saya bicara organisasi BPBD tentunya pimpinannya itu yang menjadi harus kita apresiasi ya. Kita apresiasi mampu membawa bahtera BPBD ini ke jalur yang benar begitu. Ya, mungkin nanti berikut kita kasih kesempatan Pak Kepala BPBD bisa hadir di sini nanti. Saya akan memberikan informasi ke beliau supaya terkait dengan proses-proses terkait dengan penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh Pemda Provinsi Maluku Utara. Dan saya juga sepakat Pak Farid berkaitan dengan proses identifikasi. Karena walaupun kita di kebencanaan bukan berarti seluruh bencana itu masuk dalam tahapan kedaruratan.
Tapi proses identifikasi ini sangat penting. Jadi kita akan melihat dari SK itu kacamata yang menjadi dasar dalam kedaruratan. Saya sepakat tadi berkaitan dengan yang pertama berkaitan dengan SK. SK, kemudian kita tindak lanjuti dari laporan kejadian SK, dan kemudian kita tindak lanjuti dengan kajian-kajian sehingga memutuskan kita dapat menyimpulkan bahwa ini dapat dilakukan dengan prinsip kedaruratan. Oke, baik. Terima kasih Pak Risman. Ini gambaran yang sangat bagus dan kami berharap berharap dari konten Batamu ini kita berharap suatu saat Pak Kaban Kaban dan BPBD Pak bisa Febi hadir, Alting. Pak Febi Alting bisa menyampaikan ke masyarakat, minimal menggunakan sarana ini untuk menyampaikan ke masyarakat apa sih yang sudah dilakukan. Tapi tadi sekilas walaupun durasinya tidak lama, saya bisa mengambil kesimpulan berhipotesa bahwa BPBD sudah sangat melaksanakan tugasnya terutama sangat tanggap dan kita berharap ini tetap berjalan dengan baik, bila perlu ditingkatkan. Dan satu lagi yang paling penting adalah kita berharap anggaran untuk bencana itu perlu untuk ditambah, karena ini terkait dengan tadi wilayah yang geografisnya memang berpotensi besar terjadinya bencana. Mungkin itu Pak Risman, atau ada tambahan lain terkait dengan BPBD? Kita berharap di sana yang saya sekarang mungkin sudah memberikan informasi saja kepada masyarakat, karena kadang masyarakat juga bingung Pak Farid. Ini kegiatan kita ini bisa dilaksanakan dengan kedaruratan atau tidak. Kadang setiap masyarakat terpublish di media, terpublish juga ada di media online atau media cetak. Tapi kadang terlupakan berkaitan dengan laporan kejadian Pak Farid. Padahal dari laporan kejadian itu seluruhnya berangkat dari situ, baik penetapan SK-nya, baik informasi media cetak dan lain-lain, tapi harus dibarengi dengan dua hal tadi, laporan kejadian dan SK penetapan dari kepala daerah. Berarti memang sebelum melakukan itu ada legalitasnya betul. Itu belum penting, karena tentunya saya Pak Risman ini juga berpengalaman dipanggil teman-teman kita PH gitu benar. Kita berharap alhamdulillah Pak Farid yang kemarin Pak Farid dampingi masuk dalam tim teknis, hasil pemeriksaan BPK tidak ada temuan Pak Farid. Artinya ilmu dari Pak Farid ini luar apresiasi biasa. Ini adalah hasil kerja bersama, dan sekali lagi saya sangat berapresiasi terhadap apa yang dilakukan BPBD, dan kita akan tetap bersama-sama dalam rel yang sama, semangat yang sama untuk membangun Maluku Utara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya kebencanaan ini dapat ditanggulangi secepatnya sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu Pak Risman Benar sekali Pak Farid. Terima kasih diskusi yang menarik. Mungkin nanti kita akan ketemu mungkin pada konten-konten yang lain membicarakan hal terkait Maluku Utara. Siap. Karena semangat kita yang sama, Maluku Utara Maluku Kiara ini kita sama-sama punya semangat sama. Mari moing ini futuro. Siap. Mungkin itu para teman-teman Batamu, hari ini kita sudah kedatangan Pak Risman dan sudah menjelaskan terkait dengan kebencanaan dan juga sedikit menjelaskan terkait dengan pengadaan dalam keadaan darurat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran kepada masyarakat bahwa sudah ada yang dikerjakan, dan kalaupun ada masukan silakan sampaikan kepada kami. Kami juga bisa memfollow up kepada pihak yang memiliki otoritas terkait dengan apa yang menjadi laporan dari sobat-sobat Batamu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.